Nur dan kawan-kawannya menjalankan program KKN dan kini dikenal dengan Badarauhi. Badarauhi juga diceritakan sebagai sosok siluman cantik jelita yang suka menggoda pria-pria. Badarauhi digambarkan sebagai sosok siluman yang sangat rupawan dengan kemahirannya berlenggak-lenggok sebagai penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Warpol Channel. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah mistis yang berasal dari tanah Jawa, di mana sosok ini pernah dijadikan sebuah judul film, yaitu KKN di Desa Penari. Film ini pernah tenar dan pernah viral pada tahun 2022, di mana film ini menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang bernama Badarauhi. Siapakah Badarauhi tersebut? Konon, Badarauhi adalah makhluk halus penunggu desa penari yang diusir dari kerajaan pantai selatan karena memasuki salah satu tubuh penari yang bernama Ratna Narek di timur Pulau Jawa. Kala itu Ratna Narek adalah pemimpin suatu desa. Siapakah Ratna Narek? Ratna Narek adalah murid seorang ksatria pada zaman Prabu Erlangga, Raja Kerajaan Kediri. Ratna Narek bersama saudara seperguruannya melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Badara. Para saudara seperguruannya tersebut melarikan diri ke Bali dan Sumatera. Sementara Ratna Narek berlindung di bagian timur Pulau Jawa dan mulai membangun pemukiman. Di desa yang baru dibangunnya tersebut terdapat sebuah pelataran yang dipakai Ratna Narek dan para penduduk desa untuk memuja dewa-dewa dan arwah leluhur dengan menyuguhkan tari-tarian. Demi menghindari kejaran Empu Badara, Ratna Narek tak membeberkan kebudayaannya kepada siapapun. Kehidupan yang tenang di desa baru tersebut mulai terusik ketika suatu melakukan perjalanan ke Wonokromo yang saat itu memiliki pemimpin pria hidung belang. Melihat kecantikan Ratna Narek, sang pemimpin Wonokromo pun kepincut dan menawarkannya untuk menginap semalam. Namun, hal tersebut menjadi petaka saat pemimpin akan melakukan perbuatan tidak senonoh pada Ratna Narek. Naasnya, karena kekuatan Ratna
si pemimpin tersebut terpental dan meninggal dunia. Setelah si pemimpin tersebut meninggal, Ratna Narek pun dinobatkan sebagai penerus. Desa yang ditempati Ratna Narek konon merupakan gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Di sana terdapat kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai persinggahan Ratu Pantai Selatan, pemimpin kerajaan selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang tersebut dijaga oleh beberapa panglima dan kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Konon, di desa yang ditempati Ratna Narek, penduduknya dilarang menari diiringi alunan gamelan. Namun, apa yang diliputi kesombongan Ratna Narek, dia melanggar pantangan adat tersebut dan menantang semua penghuni hutan daha, termasuk para penghuni sendang. Merasa tertantang, para makhluk gaib pun berdatangan dan menyerang Ratna Narek serta penduduk yang tak berdosa di sana hingga musnah. Kala itu salah satu penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut merasuki tubuh penari yang ada di sana. Namun rupanya sang penjaga sendang yang merasuki tubuh penari tak mau keluar, sampai akhirnya jasad sang penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan. Karena pembangkangannya tersebut, Ratu Pantai Selatan pun melucuti beberapa kekuatan dari utusannya tersebut dan tidak lagi menganggapnya sebagai pengikut. Semenjak itu, sosok yang merasuki tubuh penari di desa itu mulai berkelana tanpa tujuan. Namun, dengan tetap mengenakan atribut selayaknya pengikut Ratu Pantai Selatan, hingga pada akhirnya dirinya menemukan tempat yang nyaman di sebuah wilayah di mana Nur dan kawan-kawannya menjalankan program KKN dan kini dikenal dengan Badarauhi. Badarauhi juga diceritakan sebagai sosok siluman cantik jelita yang suka menggoda pria-pria. Badarauhi digambarkan sebagai sosok siluman yang sangat rupawan dengan kemahirannya berlenggak-lenggok sebagai penari. Badarauhi juga memiliki tubuh menyerupai ular dan selalu menggunakan selendang sebagai ciri khasnya. Namun, sejarawan dan supranatural dari kisah tanah Jawa keberatan desa penari memang benar adanya. Akan tetapi, aktivitas di desa tersebut tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang. Badarauhi sendiri digambarkan sebagai ratu penguasa dan salah satu pemilik sinden, tempat mandi para penari di hutan. Sebagai ratu dan pemilik sinden, Badarauhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Sementara kisah latar belakang Badarauhi adalah seorang gadis yang diduga bernama Ratna Narek yang lari dan bersembunyi dan melakukan pertapaan untuk menghindari kejaran kejamnya penjajah zaman Belanda.
Di desa tersebut terdapat sebuah sendang yang dihuni oleh Ratu Pantai Selatan, terletak di dekat Alas Daha di utara Jawa. Salah satu pantangan yang diyakini masyarakat setempat adalah larangan mengadakan tarian yang diiringi oleh gamelan. Merasa ilmunya sudah tinggi karena pertapaannya dan kemampuannya dalam mengalahkan berbagai makhluk gaib, Ratna Narek melawan peraturan tersebut sambil menari diiringi musik gamelan. Kesombongan Ratna Narek membuat Ratu Pantai Selatan murka. Ratna Narek dirasuki oleh makhluk halus yang merupakan utusan dari Ratu Pantai Selatan. Ratna Narek terus menari dan tidak bisa berhenti. Makhluk halus yang merasukinya pun baru akan berhenti jika jasadnya hancur. Jika jasadnya masih hidup, dia akan terus menari tanpa berhenti. Ratna Narek yang selalu berpakaian anggun, memakai kebaya berselendang hijau, dan sering merayu laki-laki. Setelah sesaat cerita tersebut viral, lalu banyak yang menebak bahwa desa Penari terletak di sebuah kota atau kabupaten di daerah Jawa Timur. Nama Banyuwangi pun sampai Bondowoso santer terdengar sampai daerah yang disebut-sebut memiliki hutan yang dihuni Badara Wuhi. Demikian cerita singkat di mana cerita ini sudah melegendaris. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.